Ada seorang tukang yang sedang bekerja di atas. Dia sedang ngecat, membetulkan genteng, dan kemudian istrinya itu sedang nyapu-nyapu di bawah. Dia nyapu-nyapu, kemudian dia mengenakan headset sambil megal-megal nyanyi. Ketika si tukang tadi sedang di atas, pada waktu dia memaku sesuatu, palunya jatuh, buak, jatuh ke bawah. Lalu dia teriak kepada istrinya, "Weh, bojoku, ambilkan palu." Lalu istrinya nggak dengar karena pakai headset. Dia tetap saja menyapu halaman. Suaminya teriak lagi, "Ambilkan palu." Dia tetap tidak dengar karena asik menyapu halamannya. "Woi, palu!" Dia tetap tidak mendengarnya. Maka suaminya berinisiatif supaya istrinya tahu apa yang dimaksud. Dia ambil uang 10.000. Ambil uang 10.000. Kemudian dilempar kepada istrinya yang di bawah. Istrinya di bawah plek, tahu kalau dilempar, tapi dia tidak melihat ke atas. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Sopo sing nggodho aku kok ngelempar aku, sopo yo gitu. Kemudian suaminya mikir, oh jangan-jangan karena 10.000 dia tidak mau melihat ke atas. Diambillah uang 100.000, dilempar istrinya dengan uang 100.000 supaya dia melihat ke atas. Palu. Lalu istrinya ketika dilempar uang 100.000 kaget dia. Loh, ternyata ada uang 100.000 rupiah. Dia tidak melihat ke atas, tapi melihat uangnya. Jangan-jangan di sekitar sini ada banyak uang 100.000 rupiah. Maka dia cari, justru dia cari ke sana kemari. Dia cari apakah ada uang lagi. Suaminya menjadi jengkel karena dia tidak mulai ke atas dan mengerti apa yang dimaksud. Di situ ada pecahan genting, kemudian diambil lalu dilemparkan kepada istrinya. Tak, kena kepalanya. Maka istrinya tanpa diteriakin kata palu, dia langsung menoleh ke atas. "Apa, Pak? Aku mbok antem kenapa? Loro to yo. Iki piye malah mbok antem?" Maka suaminya dengan gampang berteriak, "Palu." Akhirnya dia tahu maksudnya, bahwa ketika diantem, ya loro, ya sakit, tapi dia menoleh ke atas. Itulah ilustrasi kita hari ini. Teman-teman sekalian, ini sebuah cerita ilustrasi yang menarik. Kadang-kadang dalam hidup kita sehari-hari sok lupa, sering lupa ketika dibalang berkat, dilempar berkat oleh Tuhan, dilempar kemudahan oleh sing ngecet Lombok, dilempar semua hal yang baik, kita sering lupa. Bahkan ketika dibalang berkat itu, justru pusat kita di berkat itu, pusat kita di duit tadi, golek indi toyong, golek indi, lupa. Tetapi kalau engkau hari ini dibalang masalah, dilempar masalah, dilempar situasi yang tidak engkau kehendaki, maka Anda akan cepat untuk mencari Tuhan. Anda akan lihat ke atas dan mencari sumber itu. Dan inilah maksudnya, saudara sekalian. Seringkali Tuhan membimbing kita dengan caranya. Seringkali Tuhan melempar masalah, melempar penyakit, melempar keadaan-keadaan yang tidak kita kehendaki. Tujuannya cuma satu, supaya kita melihat ke atas, mengerti maksudnya, mengerti apa yang menjadi kehendaknya, sehingga kita ora sakarepe dhewe dan kita tidak berfokus kepada hanya berkat, 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 barokah, barokah saja. Tidak hanya berpusat pada golek duit, golek duit, golek duit. Tidak berpusat saja kepada hal-hal yang bersifat menyenangkan. Tetapi ketika kita dilempar hal-hal yang menyakitkan, kita justru sadar. Kenapa? Karena justru dalam kelemahan kita, maka engkau akan mencari yang sempurna. Dan yang sempurna itu adalah miliknya sing ngecet Lombok, miliknya Tuhan. Banyak orang yang justru mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan,
ketika dia mengalami musibah, mengalami masalah, mengalami situasi sulit, dia cari Tuhan. Tapi kalau kemudian dia diberkati dalam keadaan yang enak, lupa dengan Tuhan. Lebih enak mana? Anda dibalang masalah, tapi ingat Tuhan, atau Anda kaya, mudah, enak, tetapi Anda lupa kepada Tuhan. Kalau saya tidak pilih kedua-duanya. Kalau saya, ya nek iso yo enak, mudah, diberkati, tapi ingat Tuhan.